Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Mugni, NIM 210360, kelas RA2, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bima Graha, dosen pengampu Ibu Dika Ratu Marfuatun, SHMA. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi pembuktian dan putusan hakim. Baik, untuk yang pertama itu pembuktian. Pembuktian merupakan tahap yang menentukan dalam proses perkara karena dari hasil pembuktian dapat diketahui benar atau tidaknya suatu gugatan atau bantahan. Pembuktian sendiri diatur dalam pasal 164 HIR dan pasal 1866 BW. Pembuktian ini meliputi bukti tulisan, bukti saksi, bukti persangkaan, bukti pengakuan, dan bukti sumpah. Kemudian yang selanjutnya itu bukti saksi. Bukti saksi ini diatur dalam pasal 1895 BW. Kemudian disebutkan pembuktian dengan saksi diperkenankan dalam segala hal kecuali oleh peraturan perundang-undangan ditentukan lain. Kemudian yang selanjutnya itu pembuktian persangkaan. Nah, pembuktian persangkaan ini ada dua ya menurut undang-undang. Yang pertama itu presumptionis juris statum, yaitu persangkaan undang-undang yang memungkinkan adanya bantahan, contohnya pasal 1977. Kemudian yang kedua yaitu presumptionis juris et jure, yaitu persangkaan undang-undang yang tidak mungkin dibantah, contohnya itu pasal 1911 BW. Yang selanjutnya itu bukti pengakuan. Bukti pengakuan ini diatur dalam pasal 1924 BW ya. Bukti pengakuan ialah suatu pernyataan dari seseorang yang membenarkan tuntutan orang lain. Yang terakhir yaitu bukti sumpah. Nah, bukti sumpah ini merupakan ikrar atau janji seseorang mengenai suatu peristiwa yang sebenar-benarnya. Dan bila tidak benar, ia akan mendapatkan sanksi dari Tuhan atau yang dipercaya sebagai Tuhan. Nah, bukti sumpah ini dibedakan menjadi dua ya, ada dua. Yang pertama yaitu supletoir atau tambahan, yang mana itu diperintahkan oleh hakim karena jabatannya digunakan sebagai tambahan alat bukti. Yang kedua yaitu dekisoir, yaitu pemutus, yaitu diminta oleh salah satu pihak kepada pihak lain untuk menentukan putusan. Baik rekan-rekan, untuk yang selanjutnya yaitu putusan hakim ya. Ini materi yang kedua. Putusan hakim ialah suatu pernyataan yang dikeluarkan oleh hakim, yang mana tujuannya yaitu untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Kemudian isi sistematika putusan ini ada beberapa ya, yaitu ada 4 isinya. Yang pertama yaitu kepala putusan, yang kedua identitas para pihak, yang ketiga pertimbangan, dan yang terakhir yang keempat itu ada amar putusan. Nah, yang selanjutnya itu jenis-jenis putusan. Nah, jenis-jenis putusan ini diatur dalam pasal 185 ayat 1 HIR, itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu putusan akhir, dan yang kedua itu putusan sela. Nah, untuk putusan akhir sendiri ini ada beberapa putusan ya. Yang pertama itu putusan condemnatoir, ialah putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi. Yang kedua itu putusan konstitutif, ialah putusan yang meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum. Kemudian yang ketiga itu putusan deklaratoir, ialah putusan yang isinya bersifat menerangkan atau menyatakan apa yang sah. Seperti itu. Kemudian untuk putusan sela sendiri ini ada dua putusan. Yang pertama putusan preparatoir ya, ialah putusan sebagai persiapan putusan akhir, dan yang kedua yaitu ada putusan interlokutoir, ialah putusan-putusan yang isinya memerintahkan pembuktian. Kemudian dalam RV sendiri ya itu mengenal dua macam putusan di luar yang putusan sela tadi ya. Yaitu yang pertama putusan insidental, dan yang kedua itu putusan provisional. Yang terakhir yaitu putusan serta-merta. Nah, untuk putusan serta-merta ini yaitu diatur dalam pasal 180 ayat 1 HIR ya. Adapun syarat-syaratnya yaitu yang pertama ada surat atau akta otentik, yang kedua adanya putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan yang terakhir adanya gugatan profesional yang dikabulkan. Oke, baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Fiat Justitiae Celum, tetaplah tegakkan keadilan sekalipun langit akan runtuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.